Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dua jenis teks yang mungkin sudah cukup sering kita temui, yaitu teks naratif dan juga teks deskriptif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berusaha memahami apa itu teks naratif dan deskriptif, serta bagaimana cara menulisnya dengan baik dan benar. Saya harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan aktif bertanya jika ada yang belum teman-teman pahami. Baik, mungkin bisa kita mulai. Yang pertama adalah apa itu teks naratif? Teks naratif merupakan teks yang bercerita atau menceritakan suatu kejadian maupun peristiwa dengan alur yang jelas, karakter yang terlibat, konflik, serta penyelesaian dari konflik tersebut. Ciri utama teks naratif adalah adanya plot yang mengikuti urutan waktu tertentu. Teks naratif seringkali digunakan dalam sastra, novel, cerita pendek, dongeng, dan sebagainya. Contoh teks naratif adalah cerita tentang petualangan, kisah tentang kehidupan, ataupun dongeng. Kemudian, yang berikutnya ada teks deskriptif. Teks deskriptif merupakan teks yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu objek, tempat, peristiwa, atau orang dengan cara menjelaskan secara detail ciri-ciri fisik, karakteristik, atau kualitas dari apa yang dideskripsikan. Tujuan utama teks deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan mendetail kepada pembaca, sehingga mereka dapat membayangkan ataupun memahami secara lebih baik mengenai objek atau peristiwa yang dideskripsikan. Contoh teks deskriptif adalah deskripsi mengenai pemandangan alam, profil seseorang, atau deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Nah, berikutnya ada tujuan. Untuk tujuan teks naratif sendiri ada menghibur pembaca, menginspirasi dan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks naratif, serta membangkitkan imajinasi pembaca. Kemudian untuk tujuan utama dari teks deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi detail mengenai objek yang dideskripsikan. Yang kedua, membangkitkan pengalaman sensorik pembaca. Dan yang ketiga adalah menggambarkan karakteristik objek. Kemudian ada jenis teks naratif. Jenis teks naratif yang pertama adalah cerita pendek. Teks naratif cerita pendek merupakan teks naratif yang mencakup satu kejadian atau cerita dengan plot yang lengkap dan karakter yang terbatas. Kemudian ada legenda, yaitu cerita rakyat yang sering kali diwariskan secara turun-temurun dengan unsur-unsur keajaiban maupun mitos. Yang ketiga ada novel, yaitu karya sastra naratif yang panjang serta mengembangkan cerita dan karakter secara lebih mendalam. Kemudian epos atau cerita panjang dan puitis yang menceritakan mengenai suatu kejadian heroik dan legendaris. Dan yang terakhir ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fiksi yang tidak berdasarkan fakta sejarah, biasanya memiliki unsur magis, hayalan, ataupun keajaiban. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis teks deskriptif. Jenis teks deskriptif antara lain adalah deskripsi tempat, yaitu teks deskriptif yang mendeskripsikan mengenai suatu tempat tertentu, seperti sebuah kota, pantai, atau pegunungan. Kemudian deskripsi objek merupakan teks deskriptif yang menggambarkan suatu objek, misalnya mobil, alat musik, atau arsitektur bangunan. Berikutnya ada deskripsi tokoh atau teks yang memberikan gambaran mengenai karakter atau sifat dari seseorang, baik secara fisik maupun kepribadian. Kemudian deskripsi peristiwa, teks yang menggambarkan atau menjelaskan peristiwa tertentu yang terjadi, misalnya acara festival atau demonstrasi. Kemudian C, demonstrasi ilmiah, deskripsi ilmiah adalah teks yang mendeskripsikan fenomena alam atau proses ilmiah berdasarkan observasi maupun penelitian. Kemudian ada sistematika. Sistematika atau struktur teks naratif dan deskriptif dapat berbeda berdasarkan jenis teksnya. Berikut adalah sistematika secara umum untuk masing-masing jenis teks. Yang pertama ada sistematika teks naratif. Ada orientasi atau pengenalan karakter, baik waktu dan tempat. Kemudian komplikasi, yaitu tempat di mana konflik mulai muncul. Kemudian klimaks atau puncaknya konflik. Resolusi, yaitu tempat penyelesaian konflik. Dan denouement sebagai penutup cerita. Kemudian untuk sistematika teks deskripsi, ada identifikasi,
yaitu mengidentifikasi objek atau subjek yang akan dideskripsikan, kemudian deskripsi fisik, yaitu penampilan atau ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan, dan deskripsi fungsional, yaitu penggunaan objek, deskripsi sensorik, aroma, suara, dan sensasi, kemudian kesimpulan, yaitu kesan dari penulis sendiri. Kesimpulannya adalah, kedua teks, baik teks naratif dan deskriptif, keduanya memiliki struktur dan tujuan yang berbeda. Namun, kedua teks tersebut dapat saling melengkapi dalam sastra dan komunikasi. Jika teks naratif lebih berfokus kepada cerita dan alur, sedangkan teks deskriptif lebih berfokus pada detail dan gambaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.